ngomong-ngomong soal dampak, Nah, saya sebagai perempuan merasa mendapatkan dampak yang agak negatif malam ini, karena biasanya lo selalu bikin baju perempuan, perempuan. tiba-tiba sekarang bikin baju laki semua. Apa yang Oke. terjadi padamu? Oke, dan ini sebenarnya bikin baju laki salah satu dampak karena perempuan sekarang semakin ekspresionis dan Tapi perempuan kan bikin sekarang semakin menunjukkan mereka maunya apa. Mereka pingin A, B, C, D. Gua sukanya yang ini gua nggak suka. Itu kan kecenderungan perempuan saat ini. mhm. Dan dengan kecenderungan itu menurut gua saat ini Halo, halo. Halo, Iya, selamat malam, Mbak. malam. Dengan Mbak siapa? Anita, Mbak Anita di mana? Tanjung Duren. Tanjung Duren. Ya udah, jawaban apa, Mbak? Ular, Apa, Mbak? sio ular. Yakin, Mbak? Kali. Kayak gini gak Mbak ular, Mbak? Yuk, Mang. Yeay. Selamat untuk Mbak Anita di Tanjung Duren, 500.000 untuk Anda. Baik pemirsa, udah habis. Sayang sekali waktunya sudah habis. Sampai berjumpa minggu depan. Saya Putri Malam mengucapkan selamat tahun baru 2001. Masih di acara Angin Malam langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, masih sama saya dan sekarang saya punya teman yang kerjaannya saya nggak bisa bilang dia tukang bikin baju, dia tuh desainer kondang sebenarnya. Jadi untuk pergantian tahun yang akan datang ini tentu saja akan ada pergantian tren dalam hal ini busana. Maka dari itu saya mendatangkan tuanku yang satu ini, Samuel Wetimena. Kita beri tepuk tangan buat Samuel. Seneng deh. Oh, begitu happy-nya gue. Cerita dong apa sih yang akan terjadi di tahun 2001 terhadap baju-baju kita, Cer? yang Ada paling utama dan itu bikin gue senang juga terus terang menyambut 2001 hmm. karena fashion itu semakin individualis. Ah, Ya, jadi dia maksudnya? nggak berkutub hanya kepada Eropa, kepada Paris, nggak hanya berkutub kepada Jepang, nggak hanya berkutub kepada New York, Hmm. tapi setiap negara sebenarnya bisa menunjukkan karakteristik mereka. Hmm. Dan ini sekarang semakin kuat dan ini menurut gue peluang bagus sekali Hmm. buat desainer-desainer di Indonesia dan peluang bagus sekali untuk para pengrajin tradisional di Indonesia. Hmm. Jadi karena itu tren gue sendiri yang gue coba bikin dan gue ekspresikan melalui karya gue itu sangat berlandaskan kepada apa yang bisa gue dapatkan di Indonesia. Oh, Ya, dan mengangkat itu budaya kita hai. sendiri. Ah, iya. Tapi kan kalau yang Uges tahu ya, dulu kalau nggak salah ada international agreement tentang ini loh tren busana untuk tahun sekian gitu. Jadi terus semuanya dikasih datanya, busananya Ya, segala macam. ya. Nggak ngikutin gituan lagi sekarang. Masih tetap itu masih ada, tapi Hmm. terus terang sekarang yang namanya kutub fashion itu kan tidak hanya di Paris. Hmm. Ya, jadi nah kutub fashion ini berhubungan sekali tentunya dengan marketing. Hmm. Nah, sekarang kita negara Indonesia sebagai sebuah negara yang populasi ya. Oh, populasinya Oke. tinggi. Populasinya Mulai besar susah omongan sekali. lo. Kalau udah jangan nggak ngomongin baju jangan deh. Terus. Karena populasinya tinggi, Ah. sebenarnya kita harusnya sudah boleh untuk mulai punya confident, punya rasa Ah. percaya diri untuk munculin sesuatu yang dekat dengan masyarakat kita. Oh, good for you dong, Saja. gile. Iya, selama ini kan kita ngikutin kayak tren sekarang nih kembali ke India. Semuanya sibuk sama India gitu ya. Sekarang keluarin Indonesia. Iya. Tolong tunjukkan kepada kami apa yang kau punya. Cia. Oke, Tunjukkanlah, oke, Cia. oke. Gue pengen tahu Oke, nih jadi kayak detail-detailnya. oke, jadi ada beberapa teman sini Mm. kebetulan ikut ya. Nus maju dikit dong. Oke, jadi kayak yang dipakai oleh temen gue Linus ini, Mm. secara siluet ini sangat Indonesia. Bagus banget, Ya, gila. dalam arti kalau kita lihat datu-datu, kalau kita lihat Ah. tengku-tengku ya, Ah, ah. kita lihat para apa dari Makassar, dari Ternate ya, itu gaya siluetnya seperti ini. Oh, lu ambil dari ide mereka ya, Ya, gila ya, pinter persis. banget Nah, ya. terus gue Bener. terapin lagi pakai apa namanya bros ya. Bros Ah, ah. ini bros kuno Jawa gitu. Oh, Ya, karena gue berusaha untuk tren depan ini nggak sekedar ngambil salah satu etnik gitu. Ya, oh. yang Le tolong maju. Nah, ini teman Wah, gue gue yang suka kedua. banget yang ini. Kacamatanya lucu banget loh, itu bukan desain lo. Khusus kacamata. Khusus Enggak, kacamata. tapi ini warnanya bukan oke Indonesia. loh. Ini warnanya oke ya. Warnanya oke. Ini ternyata lurik ya, luriknya Indonesia Eh, bukan itu? Ini bahan endek Bali.
Jadi Dari Bali. Gimana nah, sih karena gue? sama lu jadi gue pakai dari Bali Oke, satu. tapi warna Oke. ungunya matching ya. Iya, jadi Heeh. bahan dalam kemeja dalamnya juga bahan endek Bali, Hmm. bahan luarnya juga endek Bali. Celananya ini bahan dari Sutra Makassar, ya Wow. Sutra Makassar. Nah, Oh. terus terang secara hasil akhir sih rasanya nggak etnik, ya. Tapi Heeh. gue memakai barang-barang dari Indonesia. Dan yang terakhir Osa ini pakaian keseluruhannya ini bahannya itu produk dari Tasikmalaya, Ah, yang ya. bener loh. Colek. Itu made in Tasikmalaya Tasikmalaya bahannya ya. Nah, sedangkan bahannya. kalung yang dipakai itu kalung dari Kalimantan, Oh, ya, iya kalung iya dari betul. Kalimantan. Memang kalungnya sendiri bukan desain gue, Nah, gitu ya, tapi tapi lo ngambil gue ngambil etniknya langsung ya. dari gitu. Nah, ini yang gue coba masyarakatkan untuk menjadi sebuah tren di Indonesia. Hmm. Dan terus terang kalau kita bicara secara tren dunia atau sekarang yang lagi didengungkan retro juga masuk. Terutama yang dipakai Osa tuh ya, gaya jacket maupun yang daleman yang dipakai yang di tengah ya. Hmm. Jadi dia pakai karet di pinggang gitu. Hmm. Jadi coba memasukkan tetap tren internasional tapi pakai materi dari Itu Indonesia. kancingnya kayaknya unik kok. Yang Ya, yang ya di ujung yang biru. bisa aja. Iya, sekarang saya ikut jadi pengamat mode. Jalan. Enggak, tapi kancingnya juga unik. Itu dapat kancing Ya, dari mana? kancing kerang. Kancing Kancing kerang. kerang ya, kancing kerang dari Kerang Bali made in juga. Indonesia. Ya, Dari oke. Bali ya. Emang bagus orang-orang Bali itu. Kesempatan kapan lagi? Oh, enggak Sarah. Gitu. Oke. Nah, aduh, selain yang bawain bagus-bagus, gue semangat malam ini. Tapi gila, emang Uus nggak pernah ngebayangin kalau lu ternyata ngambil dari etnik Indonesia bisa jadi sebagus ini Ya, ya. ya. Dan yang gue usahakan adalah bahwa bukan menampilkan rasa etniknya, tapi terutama memanfaatkan kapasitas di daerahnya. Ya, jadi karena kalau sekedar ngambil rasa etnik menurut gue nggak terlalu membantu secara ekonomi. Gitu Hmm. ya. Nah, gue harapkan tentunya apa yang gue coba launching untuk 2001 untuk pakaian pria terutama, kalau pemasarannya bisa bagus kan dengan sendirinya dampak di setiap provinsi akan baik. Jadi jangan lupa belilah beli. Tapi kan ini nih ya, ngomong-ngomong soal dampak, Nah, saya sebagai perempuan merasa mendapatkan dampak yang agak negatif malam ini. Karena biasanya lo selalu bikin baju perempuan, perempuan. tiba-tiba sekarang bikin baju laki semua. Apa yang Oke. terjadi padamu? Oke, dan ini sebenarnya bikin baju laki salah satu dampak karena perempuan sekarang semakin ekspresionis kan. Tapi Perempuan kan bikin, sekarang semakin menunjukkan mereka maunya apa. Mereka pingin A, B, C, D. Gua sukanya yang ini gua nggak suka. Itu kan kecenderungan perempuan saat ini. mm, Dan dengan kecenderungan itu menurut gua saat ini laki it's about time untuk memikirkan penampilannya. Dan mm. untuk tidak merasa bahwa kalau mereka pakai baju bercahaya sedikit, they become gay. Gitu. Ah. Ya kan suka gitu. Oh, ada Dulu kalau, klarifikasi betul ya. nah, Bukan yang jadi ini shiny-shiny penting, itu gay ya. persis Tapi gitu. bener kok, sekarang kalau misalkan kita ngelihat laki-laki jalan pakai baju agak cerong gitu kayak baju lo gitu gini ada emas-emasnya. By the way ini loh apa Renda dari Padang ini. Ay Tenunan marah, Renda. marah gue sobek di bajunya. Gue gak dibikinin soalnya. Dan tiba-tiba dia pakai baju bagus saya datang ke tempat gue. Tapi poinnya lo tetap mau kasih kesempatan buat para pria untuk tampil. Iya, Oke ya. untuk mulai memikirkan penampilan mereka Hmm. ya supaya ya itu juga apa memuaskan kehendak perempuan. Oh, oke pemirsa. Coba lihat Samuel Watimena atau Sami yang kita panggil akrab. Dia muncul dengan terobosan baru untuk tren mode tahun 2001 yaitu menampilkan ala Indonesia. Ya. Bukan tren dari luar tapi tren Indonesia. Dan ini terobosan besar yang dibuat oleh desainer Indonesia yang jarang sekali terbersit. Biasanya kita lebih berkiblat Maju. keluar ya atau terutama Paris ya biasanya. Tapi kali ini kita lihat berapa jauh Sami akan bisa bertahan? Kita lihat di tahun 2001. Kita beri tepuk tangan dong buat Sami. Sekarang saya mau menampilkan seorang wanita cantik. Dia juga sebenarnya belajar biola tapi dia berusaha untuk membuat biola itu jadi Indonesia sekali. Siapa lagi kalau bukan Faira. Oke, Faisa. Di Indonesiain maksudnya. Pintar-pintar gue ngeles. Gak kerasa kita akhirnya sampai juga di penghujung acara Angin Malam pada malam hari ini. Dan sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan menyongsong milenium baru. Dengan begitu banyak harapan
Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita Song Song New Millennium ini dan juga seluruh kru Angin Malam mengucapkan selamat tahun baru buat Anda. Juga Uges pengen bilang terima kasih sama tamu-tamu Uges. Sama-sama. Terima kasih, selamat tahun baru juga. Dan juga Mbak Widya dan perempuan satu ini akan kembali melanjutkan lagunya. Dan sekali lagi terima kasih buat kebersamaan Anda. Selamat tahun baru, sampai ketemu lagi tahun depan.